Yang terjadi siapa yang rugi paling banyak dan siapa yang untung paling banyak. Itu yang akan terjadi. Oke. Jadi kalau kita lihat memang Amerika saat ini juga sudah dalam tekanan dari berbagai pihak, termasuk juga di dalam negerinya sendiri. Mbak Cempaka, bagaimana melihat permainan yang dimainkan oleh Donald Trump sejauh ini ya untuk menangkap persepsi publik itu tadi? Tentu memang waktu yang dimiliki Donald Trump ini tidak panjang begitu Mbak ya untuk memenangkan hati rakyat dalam konteks pemenangan publik di domestik Amerika Serikat sendiri, karena kita tahu ada yang disebut dengan New Wars Power Act. Itu adalah yang mengatur seluruh presiden di Amerika Serikat ketika dia pergi berperang, dia harus menjustifikasinya di depan Kongres begitu. Nah, saat ini memang belum dilakukan karena jaraknya adalah 30 sampai 60 hari. Jadi presiden boleh mengirimkan pasukan terlebih dahulu, lalu justifikasi selama 30 sampai 60 hari. Kalau kita lihat dari waktunya, maka 28 Februari mungkin di akhir April ini, New Wars Power Act itu habis. Maksudnya harus Amerika Serikat melalui Donald Trump harus menjustifikasi di depan Kongres. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja berkejaran dengan waktu terkait dengan midterm election. Dengan kalau kita lihat hanya 1 dari 4 warga negara Amerika Serikat yang setuju pengiriman pasukan ke Iran saat ini. Nah, itu tentu saja menjadi dilema bagi Amerika Serikat. Dan yang ketiga, beberapa harga gitu ya, harga minyak saat ini despite atau meskipun sudah dikeluarkan cadangan minyak dari IEA, International Energy Agency, begitu ya, cadangan minyak sudah dikeluarkan, tapi tetap saja tidak bisa menekan harga crude oil, begitu, tidak bisa menekan harga yang sebelumnya harganya di bawah 100, sekarang tentu saja masih terus-terus naik di atas 100. Nah, ini 3 hal ini yang tentu saja mengikat Donald Trump untuk segera menentukan begitu, dan tadi mungkin jalan tengah yang dicari tadi menekan untuk segera melakukan negosiasi, dan tentu saja kita lihat bahwa dalam 2-3 hari statementnya adalah akan dilakukan negosiasi yang kedua begitu dengan Iran, dan menurut saya ini hal yang tentu saja akan diambil kesepakatannya oleh Amerika Serikat begitu ya, dengan tetap meyakinkan pada publik bahwa mereka adalah pemenangnya. Publik tentunya menunggu sebelum waktu gencatan senjata berakhir ya Pak Pitan, ada ruang diplomasi lanjutan. Tapi kalau kita lihat lagi ada pernyataan juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi Keamanan Nasional Iran yang gesturnya ini tegas, lantang dan sangat meyakinkan, menyatakan Amerika Serikat tidak dapat dipercaya, terutama sikap Trump yang delusional, narsis dan tidak stabil. Jadi pihak Iran ini sangat yakin bahwa Amerika Serikat akan terus berubah-ubah, terutama di bawah kepemimpinan Trump. Nah, ini menarik pertanyaan ini. Begini, Mary Trump itu ponakannya Donald Trump. Ketika ditanya bagaimana kamu melihat pamanmu itu, dia bilang Presiden Trump ini kadang-kadang seperti deer in the headlights. Jadi deer in the headlights artinya rusa yang kalau kena senter lampu itu bukannya lari malah melongok begitu untuk ditembak. Nah, kadang-kadang dia disorientasi, kan ini orang tua ini. Yang orang tua, yang satu orang tua, nomor 2 dia bukan diplomat, makanya bahasanya banyak yang ngawur kan. Dia itu pengusaha, jadi beda seorang diplomat kalau bicara dengan pengusaha itu beda. Nah, inilah si Trump ini. Bukan saja itu, menteri-menterinya juga nggak ngerti apa yang dia akan lakukan. Sekarang dia lagi ribut sama Paus kan. Ya, Gitu. Bos Leo. Ya, makanya sekarang umat Katolik di Amerika itu berbalik menantang dia. Ini kalau midterm election ini bisa bahaya buat dia nih. Ini dia bilang itu Paus itu terrible, dia bilang tidak mendukung saya gitu kan. Paus bilang, loh, saya ini menjalankan fungsi keagamaan supaya kamu tobat kan begitu. Tapi ternyata enggak juga. Nah, jadi kita harus lihat ini perilaku Presiden Trump ini. Yang kedua saya mau katakan begini. Di dalam setiap perang tidak mungkin di dalam waktu singkat bisa terjadi perdamaian. Gitu. Jadi harus diupayakan berbagai cara, bukan saja cara formal, tapi cara informal juga perlu. Contoh seperti apa, Nah, Pak Pitan? saya malah berandai-andai begini. Trump ini jadi presiden pada waktu yang salah. Andaikan dulu Gus Dur jadi presiden Indonesia, dia jadi presiden itu, habis digoreng sama Gus Dur dia itu pasti. Habis dipimpong sini sana itu kan. Dia datang terlambat ini Presiden Trump ini. Tapi saya mau bilang begini. Jadi memang kita hanya bisa berharap, dan harapan saya kita di Indonesia ini bukan perang kita, ini perang orang, kita hanya terseret ke dalam dampak negatifnya. Jadi tidak perlu dalam negeri itu orang beradu pendapat apa segala macam, itu kan lucu jadinya, perang orang yang berkelahi kok malah kok kita yang beradu pendapat di stasiun-stasiun televisi, kan lucu menurut saya itu. Jadi yang perlu kita lakukan, kita harus bisa punya strategi seperti Cina. Dia sudah membangun koridor-koridor ekonomi untuk mengantisipasi kemungkinan terjelek kalau terjadi krisis energi. Itu kita belum punya itu. Gitu. Kita belum punya.
Karena Pertamina itu punya stok itu kan 22 sampai 25 hari. Ya. Itu bukan ada di gudang, ada di laut yang masih menuju sini kan gitu. Nah, kita mesti punya strategi ke depan Ya. untuk mengamankan energi, supply energi. Karena apa? Salah satu daripada asta cita presiden adalah ataupun tujuan pemerintahan Prabowo itu adalah mencapai kemandirian energi. Nah, ini perlu sekali, kita mesti punya strategi yang bukan hanya mengamankan stok jangka pendek, tapi kalau terjadi disrupsi supply, Ya. kita harus punya second thought, backup ya, strategi backup, seperti yang Cina lakukan. Cina tidak akan tergoyang, dia punya reserve energi dalam negeri cukup, dia punya energi alternatif cukup, bahkan dia ekspor mobil listrik kemana-mana, kan begitu kan. Nah, kita harus bisa melihat seperti itu yang harus menjadi strategi kita. Oke. Jadi supaya ke depan kalau Ya. terjadi krisis kita tidak bingung, kan begitu. Ya, ditambahkan Mbak Cempaka, apa resiliensi yang juga harus kita punya begitu ya menghadapi situasi geopolitik yang terjadi, paling tidak belajar strategi dari Cina. Iya, kalau saya ingin melihat bagaimana tidak hanya Cina tapi juga Iran begitu ya, misalnya yang kita sering sebutkan, misalnya yang disebut dengan mosaic defense gitu, bagaimana kekuatan Iran itu tidak hanya pada militernya saja begitu, tapi juga bagaimana dia berkoordinasi dengan IRGC dan lain sebagainya, IRGC dan Quds. Nah, ini yang kita kadang suka jarang melihat ketika kekuatan konvensional Iran itu tidak hanya pada kekuatan militernya saja begitu ya, tapi juga ada Basij, ada Quds dan lain sebagainya yang memang menjadi kekuatan yang saat dalam konteks peperangan asimetris ini menjadi ketahanan, resep ketahanan nasionalnya begitu. Nah, dalam konteks Indonesia kita punya yang disebut dengan P3B gitu ya, pertahanan pulau-pulau besar, yaitu kemandirian bagi setiap pulau. Nah, ini yang kalau kita bilang secara operasionalisasi atau konsepnya sudah ada, tapi memang secara operasionalisasi di militer kita belum optimal begitu ya. Bahkan mungkin secara masyarakat juga pasti perlu diingatkan bagaimana operasionalisasinya dalam konteks Indonesia. Begitu Mbak Naila. Oke. Pak Pitan, kita balik lagi ya dalam ruang diplomasi itu tadi, apakah memang dari dua hal ya, nuklir dan Selat Hormuz, ini terlalu berfokus ke situ sehingga akhirnya tidak menemukan titik temu gitu? Biasanya dalam perundingan internasional yang saya tahu itu ada jalur-jalur lain yang dipakai untuk mencari titik temu. Jadi bukan hanya melalui jalur resmi, tapi jalur tidak resmi, jalur pengusaha. Karena ujung-ujungnya itu kan hitung-hitungan bisnis juga. Jadi jalur pengusaha juga perlu dikerahkan segala macam jalur. Nah, Iran itu kan salah satu kekuatan dia itu adalah cultural defense. Dia punya cultural defense yang sangat kuat. Dan sistem pertahanan Iran itu tidak seperti kita. Sistem pertahanan Iran itu adalah mosaic defense. Jadi masing-masing komando kayak pangdam-pangdam kita itu diberi otorisasi untuk mengambil keputusan sendiri ketika terjadi ancaman dari luar. Makanya istilahnya itu kalau di negara lain kepala ular itu dipotong, ekornya mati. Iran tidak begitu. Iran, you potong kepala ularnya, badannya hidup seterusnya. Karena sistem pertahanannya itu mosaic defense. Itu bisa jadi pelajaran juga bagi kita. Apalagi Indonesia ini kan negara kepulauan. Bagaimana caranya kalau kita diserang dari udara? Mau tahan pakai apa? Kita negara kepulauan, 17.000 pulau. Apakah kita punya cukup sistem pertahanan udara untuk menghadang serangan udara? Nah, itu harus kita pikirkan dari sekarang. Saya mau kasih pesan ke dalam negeri ya, begini. Jangan pernah percaya bahwa semua negara yang saat ini berbaik dengan kita akan selamanya berbaik dengan kita. No. Sepertinya itu pelajaran hidup juga. Itu harus kita pikir. Betul. Jangan pernah kita percaya bahwa semua negara yang sekarang berbaik senyum-senyum dengan kita akan selamanya berbaik dengan kita. Tidak. Karena tuntutan kebutuhan dalam negerinya akan mendikte perilaku politik luar negerinya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, makanya kekuatan kita sekarang apa? Kenapa Indonesia belum diserang oleh negara manapun? Pertanyaannya. Karena kekuatan kita satu-satunya adalah politik luar negeri. Itulah kekuatan kita. Dengan politik luar negeri, inilah benteng kita. Gitu. Tapi jangan lupa, di belakang kita ada sumber daya alam yang sangat besar, yang semua negara mau. Jadi kalau nggak kuat benteng politik luar negeri kita, habis kita ini. Ini kita mesti lihat jangka panjang. Kenapa? Karena selama ini politik luar negeri kita itu didasari pada pidato Bung Hatta 2 September 1948. Ketika Bung Hatta pidato di Yogyakarta, judulnya Mendayung Antara Dua Karang. Dunia blok barat, blok timur, kita jalan hati-hati, jangan senggol sini sana. Karangnya banyak sekarang, bukan hanya dua. Karang di mana-mana. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan politik bebas aktif itu. Kita kenapa?
Karena tidak mendapat keuntungan dari situ yang real Ya. bagi masyarakat. Kita perlu tambah aspek asertif, artinya tunjukkan bahwa kita bisa ini, kita punya ini, supaya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua negara besar. Yang kedua, kita harus proaktif. Proaktif artinya apa? Kita lihat potensi bahaya, masuk duluan di sana, jangan tunggu reaksi. Selama ini kita kan reaksi. Jangan begitu. Ada potensi bahaya, kita masuk, kita redam dulu. Ada peluang ekonomi, kita masuk, kita ambil dulu sebelum orang lain ambil. Harus begitu politik luar negerinya. Jadi tidak bisa politik luar negeri itu hanya urusan diplomasi. Tidak. Kita harus berdiplomasi di bidang ekonomi, di bidang budaya. Coba lihat bagaimana K-pop itu populer. Itulah politik luar negeri Korea kan. Bukan hanya sekedar culture, Bukan hanya urusan Kementerian Luar Negeri. Semua seluruh bangsa ini harus bangun untuk mengamankan kepentingan nasional. Ketika kendali terbagi dan tidak ada pihak yang mau mundur, maka yang tersisa bukan lagi kompromi, melainkan potensi benturan yang lebih besar. Gestur akan kembali sesaat lagi.